Perkenalkan, nama saya Louis Stephen Sanjaya, NIM B1023191052. Saya akan memberikan inspirasi tentang biodata Jack Ma mengenai perusahaan Alibaba. Pada awalnya, ia dulunya hanya seorang guru bahasa Inggris di negara tirai bambu tersebut. Ini kemudian berubah menjadi seorang miliarder nomor 1 di negara tersebut dan masuk ke dalam jajaran orang terkaya di dunia urutan 26. Berkat usahanya yaitu Alibaba.com yang sukses dalam penawaran saham perdana atau IPO, Initiation Public Offering pertama, yang kemudian membawanya menjadi orang yang terkaya di tirai bambu tersebut. Sebelum mendirikan bisnisnya yaitu Alibaba.com, yaitu founder atau CEO dari Alibaba.com ini dahulunya hanya seorang guru bahasa Inggris dengan belajar secara otodidak, di mana sebelum menjadi guru ia sudah puluhan kali mendaftar pekerjaan namun selalu ditolak. Ia mendaftar menjadi karyawan di KFC, namun dari 24 orang yang mendaftar hanya 23 yang diterima, di mana hanya ia satu-satunya yang tidak diterima, itu Jack Ma itu sendiri. Ketika KFC masuk di Cina, dari 24 orang yang melamar kerja di sana, hanya 23 yang diterima, dan satu-satunya orang yang tidak diterima itu Jack Ma. Bahkan 30 perusahaan ia lamar, namun semua perusahaan tersebut menolak lamarannya. Hal itulah yang membuat ia berubah haluan menjadi guru bahasa Inggris, karena ia masih dalam berbahasa Inggris selain bahasa Mandarin. Kehidupan Jack Ma atau disebut dengan Ma Yun lahir di Hangzhou, Provinsi Zhejiang, Cina pada tanggal 15 Oktober 1964. Jack Ma tumbuh di lingkungan penduduk yang sederhana di Hangzhou pada 1980. Saat itu Cina baru membuka diri terhadap bangsa barat. Semasa hidupnya ia harus berhadapan dengan berbagai masalah. Jack Ma ditolak di setiap sekolah tempat dia ingin belajar. Bahkan sejak sekolah dasar ia sudah menerima penolakan karena ujian matematikanya yang begitu jelek. Tapi Jack Ma bertahan dan melalui sejak usia 12-an hingga 20 tahun. Ia mengendarai sepeda selama 40 menit ke hotel di mana ia belajar di bahasa Inggris. 8 tahun bergaul bersama banyak turis asing benar-benar mengubah cara pandangnya mengenai hidup. Jack Ma merasa dirinya berpikir lebih global dibandingkan kebanyakan penduduk Cina lainnya. Apa yang diceritakan pada turis sangat berbeda dengan semua yang dipelajari Jack Ma pada guru dan buku di sekolah. Jack Ma pertama kali menggunakan internet pada 1995 saat dia mencari Bird dan Cina, tapi saat itu Jack Ma tidak menemukan hasil pencarian yang diharapkan melalui internet. Berbekal rasa penasaran, dia lantas menciptakan halaman website untuk jasa terjemah bahasa Cina dengan seorang teman. Hanya dalam beberapa jam saat dia menerima banyak surat elektronik atau email yang cukup membantunya membangun situs tersebut. Mendirinya Alibaba.com. Terjadinya sesuatu itulah yang kemudian menjadi faktor pemicu berdirinya Alibaba. 4 tahun kemudian, kini Alibaba berubah retailer online terbesar di Cina dan beberapa di posisi kedua dunia setelah Walmart. Dia bahkan mengawali karirnya hanya sebagai guru bahasa Inggris. Meski demikian, perannya di Alibaba selalu menempati posisi strategi utama. Situs pertamanya yaitu Alibaba merupakan tempat pertama yang menghubungkan para eksportir Cina dengan para pembeli di luar negeri. Perusahaan juga mampu dengan cepat menarik para investor. Saat ini Alibaba tengah berniat mengalahkan eBay, situs jual beli online yang bermarkas di Amerika Serikat yaitu atau AS. Berkat kegigihannya, Dua situs Alibaba itu Taobao, Marketplace dan
Mail.com kini mendominasi sistem portal pengiriman Cina. Tanpa berbekal pengetahuan sedikit pun di bidang teknologi dan komputerisasi, Jack Ma menyatakan bahwa menjadi pendiri retail online terbesar di Cina. Alibaba Group berkat bisnisnya itulah mantan guru bahasa Inggris ini sukses menjadi salah satu miliarder terkaya di dunia. Banyak pengusaha yang menjuluki sebagai Greasy Jack karena ide-ide bisnis super gila dan fantastik dilontarkannya. Tak ada satupun yakin Jack Ma dapat mewujudkan seluruh ide bisnis tersebut. Dibandingkan berbicara soal kehebatan perusahaan, dia lebih senang membahas bagaimana Alibaba dapat membantu banyak konsumen, menciptakan lapangan pekerjaan, dan melayani masyarakat. Di Amerika Serikat, Jack Ma menemukan mimpinya, yaitu berkunjung ke Silicon Valley, melihat banyak mobil lalu lalang dan bangunan super mega. Dari situlah dia menemukan semangat juangnya untuk menjadi pria sukses. IPO Alibaba.com dan menjadi miliarder nomor 1 di Cina pada Agustus 2014. Jack Ma sebenarnya telah menyadari gelar sebagai miliarder terkaya di Cina. Kala itu, Jack Ma diprediksi akan meroket saat Alibaba melepas saham perdananya di Amerika Serikat. Benar saja, IPO yang digelar di Alibaba di bursa saham di New York akhir pekan lalu mencetak angka fantastik dan mencetak rekor dunia berkat nilai saham yang melonjak sehingga 38%. Harta kekayaan Jack Ma kini bertambah hingga menjadi $26,5 miliar. Dia menjadi orang terkaya di Cina dan menempati posisi ke-23 di jajaran miliarder dunia. Beberapa miliarder lain mengatakan itu baru permulaan. Harga saham Alibaba masih akan terus melesat dan mengucurkan pundi-pundi uang lebih banyak ke kantung Jack Ma tersebut. Semangat didirikan oleh Jack Ma telah mengubah pria muda yang ditolak sekolah dan puluhan perusahaan menjadi salah satu miliarder terkaya di dunia. Ini adalah salah satu motivasi yang membuat kita jangan terus putus asa dan terus berjuang meskipun kita berkurang dalam hal apapun. Teruslah berjuang. Ini adalah beberapa video dalam kehidupan Jack Ma. Thank you very much. It's my great honor. I never thought that I would be standing here talking to you like this. Because last year, our Alibaba had an IPO. It was a great IPO. And people said, you are so smart. How could you make a company like that? But before the IPO, a lot of people said Alibaba is a terrible model. With a problem here and there, the founder is terrible. Yes, that's right. I'm a 100% made in China. I learned my English by myself. And I tried to teach myself how to programming on computer. I still don't know how it works. But that is not important. Like all of you here, we all have expectation for the future. We all worry about the future. I did not have a rich father. Not from, well-educated. I said I tried 3 times for university. All failed. For the last time, I went to the Teachers College, which was considered the 3rd or 4th class of my city. But I think that is the best university I've ever had. Better than Harvard and Wharton. I applied for Harvard for 10 times. All failed. They don't even want to see me. Terrible. And I think that is a normal life, right? And I believe that it was so difficult at that time. I was so frustrated because I taught in the university. My pay was $10 a month. It was not easy, but I believe that something is waiting for me there. And I have to work hard to prove myself. So that was the tough experience. And I never thought I was smart. No
nobody believed that I could be successful because everybody say, well, this guy think differently, think crazy, they think about something that never work. In 1994, discussed that I'm going to do something called internet. And 23 of them against it. They said, this is a stupid idea, right? We have never heard about internet. And you know nothing about computer. Why you want to do the computer? So, nobody agree with it. As I said, I believe it because I saw the computer in 1994 when I went to the USA. I think this thing could be big. But I never thought it would be that big like today. Honestly, people say you're smart, you have a big vision. 1994, since you saw the internet, that was not true. I just want to find a job because I could not find a good job, so I do myself. So, that is the history. Semoga inspirasi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian, terima kasih.